Anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzina idza asabatuhum musibah", orang-orang yang ketika ditimpa musibah maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika dia menerima musibah itu, berat memang, sulit memang ketika diterima dengan ridha bil qada khairihi wa syarrihi, menerima takdir Allah yang baik maupun yang buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ulaika alaihim shalawatun min rabbihim, maka mereka akan mendapatkan shalawat dari Allah. Kata para ulama tafsir, shalawat itu adalah ampunan Allah yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang berjiwa, semua yang bernyawa, semua yang tumbuh, semua yang bernafas, dha'iqatul maut, ia akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan setiap jiwa akan disempurnakan amalan-amalannya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, barang siapa yang dijauhkan dari neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ia telah mendapatkan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas muka bumi ini adalah fana, adalah hilang, akan lenyap, akan hancur, akan mati. Yang muda mati, yang tua mati. Yang muda lama-lama tua, lama-lama mati. Yang hari ini berbunga, besok akan layu dan mati. Yang hari ini kuat, besok ternyata sudah terwujud kaku. Wa yabqa wajhu rabbik, yang tersisa hanyalah wajahnya Allah, Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki kemuliaan dan juga memiliki keagungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula, sesungguhnya wahai Muhammad, kehidupan akhirat itu adalah lebih baik untukmu daripada kehidupan dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa, sesungguhnya kehidupan akhirat ialah kehidupan yang lebih baik dan juga lebih kekal adanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, keluarlah kamu, pulanglah kamu kepada Rabbmu yang menciptakanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha, dan Allah akan ridha kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga. Itu adalah sebagian kecil daripada ayat-ayat Al-Quran Karim yang mengingatkan kita semua bahwa kita ini adalah makhluk, kita ini adalah hamba yang Allah, dan kita ini akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memiliki anak pertama yang bernama Al-Qasim, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam dijuluki dengan nama Abul Qasim, bapaknya si Qasim. Namun akhirnya Allah
dia besar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki anak Ummu Kulthum. Kemudian Allah pun memanggil anak itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 7 anak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal 6, sisa 1. Itulah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah putra beliau, putra Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi nama dengan nama Ibrahim ibni Muhammad alaihi salatu wassalam, dilahirkan oleh seorang istri dari Maria al-Qibtiyah, dari seorang istri dari negara Mesir. Kemudian akhirnya umur 2 tahun yang diharapkan oleh Nabi menjadi pejuang dan penerus kisah dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun takdir berkata lain, sampai akhirnya Allah memanggil Ibrahim ibni Muhammad alaihi salatu wassalam pada usia 2 tahun. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memiliki anak Ibrahim, beliau sangat sedih karena dipanggil, dan itu adalah anak ke-6 yang Allah panggil. Pedih rasanya, berat luar biasa, namun itulah cobaan sebagai seorang Nabi alaihi salatu wassalam. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan memberikan cobaan kepada kalian semua. Bisyarri wal khair, yang baik adalah cobaan agar sabar, dan yang al-khair, yang asyarr bisyarri khair wa bisyarri wal khair fitnah, kami akan coba kalian dengan keburukan, dengan penyakit, dengan susah dan sulit, maka itu adalah fitnah untuk mengetahui kesabaran kita. Wa nabluukum bisyarri wal khair, dan adapun kebaikan yang kalian terima, prestasi yang kalian dapat, itu pun fitnah. Apakah dengan itu menjadi bersyukur kepada Allah ataukah menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan seorang anak Ibrahim bin Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, innal aina la tadma', sungguhnya mata ini mengeluarkan air mata, wa innal qalba la yahzan, dan sesungguhnya hati ini sangat sedih luar biasa. Kata Nabi Muhammad SAW ketika anaknya meninggal dunia, dipeganglah anaknya di pangkuannya, istrinya pun hanya mampu untuk menatapnya, keluarlah air mata Rasulullah SAW. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah engkau tidak menerima ridha Allah? Ini adalah takdir Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika anak, saudara, keluarga kita dipanggil oleh Allah, meneteskan air mata adalah sebuah kewajaran dan manusiawi. Yang tidak boleh adalah kita meronta-ronta dan menolak takdir Allah. Beliau mengatakan, innal aina la tadma', sesungguhnya air mata terus berjatuhan dan karena menangis kehilangan Ibrahim kecil. Wa innal qalba la yahzan, dan hatiku sangat sedih dengan kehilangan Ibrahim. Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna, tapi kami tidak berbicara kecuali apa yang diridhai Allah. Wala naqulu illa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kami tidak mengucapkan kecuali kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dalam sebuah daerah, kemudian mendapati seorang ibu yang sedang menangisi di atas sebuah kuburan. Kemudian kuburan itu adalah kuburan anaknya, dan ibu itu terseduh-seduh menangis karena anaknya telah meninggal dunia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sang ibu, wahai sang ibu, bersabarlah kamu. Rasul datang dari arah belakang sang ibu. Kemudian Rasul mengatakan, wahai sang ibu, bersabarlah, karena itu adalah takdir Allah yang harus diterima. Kemudian Rasulullah sang ibu pun akhirnya mendengar dari belakang, dan ia tidak tahu bahwa yang mengatakan itu adalah Rasulullah SAW, dan
dirimu wahai manusia, karena kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan. Maka Rasulullah SAW jalan pulang ke rumahnya, sampai pada akhirnya dikatakan oleh para sahabat, wahai ibu, ketahuilah yang tadi menasihatimu adalah Rasulullah SAW. Kemudian sang ibu pun berjalan tegas menuju rumah Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, maafkanlah apa yang telah aku ucapkan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, as-sabru 'inda sadmatil ula, bahwa kesabaran itu ialah ketika engkau menerima kabar duka pertama kali. Maka anak-anakku yang di antara kita ada yang kehilangan Sofiyahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Idza qabadtu Sofiyya abdi, ketika aku mencabut nyawa seorang hamba, aku mencabut nyawa kekasih dari seorang hamba." Anak adalah kekasih bagi orang tuanya, orang tua adalah kekasih bagi anaknya, adik adalah kekasih bagi kakaknya, kakak adalah kekasih bagi adiknya. Apabila aku mengambil Sofiyahu, orang yang dia cintai, kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan memberikan sebuah rumah bagi orang tersebut yang disebut dengan Baitul Habdi. Maka di akhirat kelak ada namanya Baitul Habdi, sebuah rumah yang memang diberikan kepada mereka yang sabar ketika ditinggalkan oleh sanak keluarga. Maka anak-anakku yang saat ini diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehilangan adiknya, dengan kehilangan kakaknya, dengan kehilangan siapapun di antara kita, ketahuilah kita akan bertemu di surga Firdaus kelak, berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai, muttaqiina 'alal ara'ik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka duduk di atas dipan-dipan terbuat dari emas, 'alal ara'ik, terbuat dari emas, terbuat dari mutiara, la yarawna fiha syamsan wala zamharira, dan dia tidak merasakan sebuah kepanasan dan juga sebuah terik matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, walladzina ittaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min syai'. Dalam surat At-Tur, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan orang-orang yang beriman, anak cucu keturunannya, ayah ibu bundanya, kakek neneknya, saudaranya, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, anak cucu keturunannya beriman kepada Allah, maka akan Allah pertemukan ia, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan dipertemukan dengan keluarganya, wa ma alatnahum min syai', dan kami tidak akan melakukan tidak akan dihilangkan amal ibadah. Begitulah anak-anakku sekalian. Maka ketika ada ujian, kita harus kembalikan kepada Allah sebagai pemilik alam dunia ini. Sabar, sabar, sabar. Jadi kunci terbesar dalam kehidupan yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat, dan kami akan menguji kalian. Wala nabluwannakum, kami akan menguji kalian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf, dengan rasa takut, wal ju' dengan rasa lapar, wa naqsin minal amwal, dan juga kekurangan harta, hilangnya harta, habisnya harta, wa naqsin minal amwal wal anfus, kemudian hilangnya kesehatan, sakit, lelah, letih, wa thamarat, dan juga hilangnya bahan makanan.
tidak adanya turun hujan, dan seterusnya, itu adalah bagian dari sunnatullah, itu adalah bagian daripada kehidupan sunnatullah, sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, siap-siaplah kalian untuk memiliki mental dalam kehidupan dunia ini. Jangan pernah mundur ketika ada di antara keluarga kita yang dipanggil Allah. Jangan pernah ada yang putus asa, yang menganggap dunia selesai, yang menganggap seakan-akan saya sudah tidak berguna lagi kalau tidak ada adik saya. Saya tidak ada gunanya lagi kalau tidak ada bapak saya. Saya tidak ada gunanya lagi kalau tidak ada ibu saya. Seseorang akan semakin besar di kemudian hari jika ia diuji oleh Allah dari masa kecil. Orang-orang yang Allah uji dari masa kecilnya, maka sudah pasti di kemudian hari insya Allah dia akan menjadi orang-orang besar. Bukankah Nabi Muhammad SAW masih di dalam kandungan ternyata ayahnya meninggal? Bukankah Rasulullah SAW lahir ke muka bumi ini dalam keadaan yatim? Bukan Rasulullah SAW ketika berumur 6 tahun ibundanya meninggal. Ibunya meninggal umur 6 tahun perjalanan dari Madinah ke kota Makkah. Bukankah Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh kakeknya ketika umur 8 tahun? Bukankah Rasulullah SAW ditinggalkan oleh pamannya ketika beliau dewasa? Itulah perjuangan Rasul, dan ulama mengatakan, mengapa Nabi Muhammad ditinggal oleh ayahnya, ditinggal oleh ibunya, ditinggal oleh kakeknya, ditinggal oleh pamannya, bahkan ditinggal oleh istrinya? Mengapa itu semua? Mengapa penderitaan yang selalu didapatkan oleh Nabi? Bukankah Nabi adalah orang yang paling dicintai? Bukankah Nabi adalah Habibullah, kekasih Allah? Namun kenapa yang datang silih berganti adalah cobaan demi cobaan? Jawabannya, kata para ulama, adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin Nabi Muhammad berpangku tangan kepada seorang manusia. Allah tidak ingin Nabi Muhammad SAW menggantungkan dirinya kepada manusia, sehingga Allah ambil satu persatu, bahkan bapaknya, ibunya, kakeknya, pamannya, sampai 6 anaknya pun Allah ambil agar Nabi Muhammad tidak bergantung kepada manusia, tapi ia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah iman, wahai anak-anak. Itulah iman. Ketika di antara kita mendengar sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, setahun kemudian, 2 tahun kemudian, kita mendengar bahwa ternyata ada berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bendera kuning telah berada di dalam rumah kita, kemudian yang tergeletak terbujur kaku adalah ayah dan ibu kita. Mereka tidak dapat lagi melihat, maka siap-siaplah dan harus dikembalikan kepada Allah bahwa perjuangan membantu membahagiakan orang tua tidak sampai mereka meninggal, tapi sampai kita meninggal. Bukan berarti dengan meninggalnya orang tua maka meninggal pula cita-cita kita. Bukan berarti dengan meninggalnya orang tua maka selesailah kehidupan kita. Justru dengan meninggalnya orang tercinta kita, kita harus buktikan cita-cita kita kepada mereka walaupun mereka telah tiada. Dan mudah-mudahan semua yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, diberikan kemudahan yang Allah ambil. Mudah-mudahan Allah cintai, Allah sayangi, Allah rahmati, Allah jadikan ia sebagai pemberat timbangan bagi keluarganya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka anak-anakku, sebagai seorang muslim, jangan pernah lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah membonceng seorang anak kecil, umurnya belasan tahun, 10, 11, 12
12 tahun. Yang dibonceng adalah Abdullah ibnu Abbas, seorang anak kecil dibonceng oleh beliau. Kemudian beliau memberikan nasihat yang sangat-sangat indah. Beliau mengatakan, "Ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang baru mau dewasa, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, aku akan ngajari kamu tentang kalimat-kalimat." Kemudian yang pertama oleh Rasulullah SAW, ihfazillah yahfazka, jagalah hukum-hukum Allah, maka Allah akan menjagamu dimanapun kamu berada. Ihfazillah tajiduhu tujahak, jagalah hukum-hukum Allah, maka engkau akan mendapati Allah di depanmu yang siap untuk menolongmu dalam keadaan apapun. Ya gulam, wa'lam, ketahuilah, ya gulam, wa idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu punya hajat, punya keperluan, ingin berdoa, ingin meminta, fas'alillah, maka bermintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan apabila engkau ingin meminta tolong, ya Allah tolonglah saya ya Allah, tolonglah ibu saya ya Allah, tolonglah angkat penyakit bapak saya ya Allah, mudahkanlah rezeki ke orang tua saya ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah, bantulah pondok kami ya Allah, sehatkanlah guru-guru kami ya Allah, sehatkanlah teman-teman kami ya Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila ingin meminta apapun, ya Allah haji mabrura, haji mabrura, haji mabrura. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan ketika ingin meminta tolong maka mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW, wa'lam, dan ketahuilah, law annal ummata ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wahai anak muda, ketahuilah bahwa andaikan umat ini berkumpul untuk memberikan sesuatu manfaat kepada kamu, untuk memberikan makanan kepada kamu, untuk memberikan haji kepada kamu, umat ini sepakat, seluruh dunia sepakat untuk memberikan kebaikan kepada kamu, tidak akan manfaat itu sampai kepada kamu illa bisyai'in qad katabahu Allah lak, kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah tulis. Walau ijtama'at lil ummah ala an yadurruk, dan begitu pun juga ketika umat ini sepakat untuk mencelakakan kamu, untuk membunuh kamu, untuk menghalangi kamu, untuk mencelakakan kamu, tidak akan terjadi illa ma qad katabahu Allah lak, kecuali atas izin Allah dan yang telah Allah tuliskan takdir bagi dirimu. Umat ini tidak akan bisa mencelakakan kita kecuali jika Allah mentakdirkan kita akan celaka. Begitupun ketika umat ini sepakat ingin memberikan kebaikan kepada kita, kita tidak akan mendapatkan kebaikan itu kecuali dari atas apa yang Allah takdirkan untuk kita. Ada seorang preman luar biasa, seorang terkenal luar biasa. Tidak Ustaz sebutkan namanya, namun Ustaz ceritakan kisahnya. Seorang preman luar biasa, preman yang menguasai daerah di Jakarta. Ia mengatakan, dulu ia tidak muslim, kemudian ia berbalik muslim, dan juga ia sangat menghormati ulama. Beliau bercerita, saya dulu waktu belum muslim, saya dulu waktu masih muda, saya dulu ketika memegang daerah di Jakarta, saya hampir setiap kali dibacok. Saya hampir setiap malam dibacok. Ada mungkin 65 bacokan pada diri saya. Kemudian ketika ditanya, wahai
Fulan, mengapa kau tak mati-mati engkau dibacok? Kemudian dia menjawab dengan iman. Dia menjawab dengan iman kepada Allah. Dia menjawab dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, karena mungkin saya belum ajalnya meninggal. Mau manusia bilang apapun, mau manusia bacok saya 1000 kali, kalau saya belum mati, kalau ajal belum menjemput, maka saya tidak akan mati. Begitupun sebaliknya, walaupun kita sehat, tapi ajal datang menjemput, maka tidak akan bisa ditunda walau hanya 1 detik. La yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan dikurangi walau 1 detik dan juga tidak akan dimajukan walau 1 detik. Maka oleh karena itu anak-anakku sekalian, persiapkanlah kita agar kita bisa bertemu dengan Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yaitu wajah-wajah mereka yang ketika itu senyum berseri-seri kepada Allah dan mereka melihat wajah Allah, bukan wajah-wajah yang dimurkai oleh Allah. Alaiha ghabarah tarhaquha qatara, yaitu mereka wajahnya penuh dengan debu, hitam, penuh dengan kotoran, penuh dengan kejelekan. Wajahnya hitam buram, tidak ada yang mau melihatnya karena jeleknya wajahnya. Alaiha ghabarah, ghabar adalah debu yang pekat menempel pada wajahnya. Tarhaquha qatara, dan ia dalam keadaan hina. Na'udzubillah. Tsumma, mungkin cukup sekian anak-anakku sekalian. Ada kurang lebih 8 menit Ustaz berikan waktu kepada kalian untuk membuat pertanyaan. Silakan. Mau buat pertanyaan? Silakan. Ada lagi? Udah besar kau sekarang, Pak. Yang mau nanya cepat tulis bawa pen. Yang mau tanya tulis
Segera. 1 menit. Segera dikumpulkan. Pertanyaan pertama, apakah orang yang meninggal karena dibegal atau dirampok sampai dibunuh, apakah mereka mati syahid atau tidak? Ini pertanyaan bagus dan pintar, bagus juga. Ketika ada orang dibegal, kemudian dia berpasrah, mana kunci, mana ini pasrah, dibunuh, itu nggak masuk surga itu. Yang masuk surga yang bagaimana, Ustaz? Dia dibegal, dia lawan, tapi dia terbunuh, tapi dia melawan, itu yang mati syahid. Man qutila duna malihi, barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, membela jiwanya, membela keluarganya, terbunuh dia karena membela harta, jiwa dan keluarga, bahwa mata syahida, maka ia akan mati dalam keadaan syahid. Ketika ada yang menyergap rumah kita, kemudian kita tampil maju melawan untuk menjaga orang tua dan orang yang kita kasihi, maka dia mati dalam keadaan syahid. Apa Ustaz, saya mau tanya, bagaimana jika kita sholat kemudian di samping kita baru datang, dia tidak merapatkan softnya, apakah itu sah? Sholatnya sah, karena merapatkan soft adalah bagian dari keutamaan sholat, bukan dari syarat sahnya sholat. Jadi keutamaan sholat adalah istawu wa'tadilu fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat atau min qabulis sholat, min tamamis sholat. Lurusnya soft bagian dari kesempurnaan sholat. Dia nambah. Ini nanyanya nambah 2. Dan bagaimana caranya Ustaz kita mengasih tahu tentang sholat kepada seorang guru? Guru itu tidak merapatkan sholatnya. Cara untuk mengasih tahu kepada orang yang lebih besar daripada kita, maka sampaikan dengan cara baik-baik. Apa Ustaz, tadi antum sholatnya tidak rapat, saya diajarkan untuk rapat. Sampaikan saja, tidak dosa, tidak pahala, ya bagus. Tapi kalau ada orang yang sholat
orang yang sholat di sebelah kita itu lebih kecil dan kita kenal dengan dia, maka ini lebih kecil, Ustadz kenal dengan dia, maka ketika dia sholatnya agak menjauh, tarik sini. Kenapa kau tarik? Tapi kalau dia bapak-bapak, jangan kau tarik. Kumpul kau nanti. Kalau dia anak kecil kita nggak kenal, tarik aja. Ya, ada lagi mungkin. Contoh, Ustaz Allahu Akbar, dia datang dari sana, tiba-tiba masuk ke kiri. Imaman kiri atau kanan? Maka yang imam takbir. Maka yang imam boleh mindahin diri. Jangan ketawa, paham tidak? Paham. Apa Ustaz, apakah takdir Allah bisa dirubah? Bisa. Takdir Allah bisa dirubah. Kalau dia takdir ada dua, ada yang besar, ada yang kecil. Takdir Allah yang besar itu adalah jodoh, rezeki, dan juga mati. Itu gak bisa dirubah. Gak bisa hidup terus, gak bisa. Tapi bisa dirubah. Misalkan dia ditakdirkan matinya dalam keadaan maksiat, bisa dirubah dengan doa, bisa dirubah dengan amal soleh. Dia mati umur 40, itu gak bisa dirubah jadi 41, gak bisa. Dia mati tanggal berapa loh? 5 Oktober 2021, nggak bisa dirubah meninggalnya jadi tanggal 6 Oktober 2021, nggak bisa. Tapi cara matinya bisa dirubah. Cara matinya bisa dirubah dengan doa dan amal. Nambah lagi, apa Ustaz? Kalau apa yang kita inginkan atau kita pikirkan itu terkabul, apakah kita dekat dengan Allah? Belum tentu. Contoh, kamu dalam hati pengen buah, datang buah. Kamu minta kepada Allah pengen sesuatu, datang. Belum tentu itu sebuah kebaikan. Kalau dengan sesuatu itu kita menjadi dekat dengan Allah, maka itu adalah kebaikan, maka itu adalah berkah. Tapi kalau dengan sesuatu itu kita menjauh dari Allah, maka itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj, apa yang kita inginkan selalu Allah kasih, Allah penuhi, Allah kasih terus. Tapi dengan harta itu, dengan prestasi itu, dengan harta itu, dengan makanan itu, dengan pakaian itu, dengan semua kebaikan itu, kita menjauh dari Allah, maka itu istidraj, diuji oleh Allah. Terus dikasih hatta idza ja'atuhum, sampai datang kepada dia azab secara bautah. Apa itu bautah? Tiba-tiba. Yang begitu bukan kebaikan. Jadi yang kebaikan itu apa? Ketika kita minta dikabulkan oleh Allah, dan dengan dikabulkannya itu kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak jaminan kalau kita minta kepada Allah dikabulkan tapi kita lama-lama sombong, lama-lama iri hati, lama-lama merendahkan orang lain, meremehkan teman, itu namanya istidraj. Apa hukum orang yang mengajarkan kebaikan tapi dia tidak melakukan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Orang yang mengajarkan kebaikan tapi dia tidak melakukan, itu disebut dalam Quran kabura maqtan, sesuatu yang sangat dibenci Allah. Jadi kalau kamu nyuruh orang sholat, kamu gak sholat, bagus tidak? Kamu nyuruh orang bersih, kamu tidak bersih, bagus tidak? Kamu nyuruh orang sedekah, kamu tidak sedekah, bagus tidak? Ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Maka orang yang mengajarkan kebaikan tapi tidak melakukan, itu tidak baik. Mana yang lebih kita cintai? Pertama, antara orang tua dan Allah. Ini pertanyaannya, ini tulisannya ini bagus sekali sampai Ustaz bacanya perlu geser-geser tempat duduk. Gimana yang lebih kita cintai? Pertama, antara orang tua dan Allah.
Yang pertama dicintai adalah Allah, yang kedua dicintai adalah Rasulullah, yang ketiga dicintai adalah ibu, dan yang keempat adalah ayah. Yang pertama dicintai adalah Allah. Kita tidak akan ada, kita tidak akan sehat, kita tidak akan seperti sekarang ini tanpa adanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kehidupan. Orang tua kita tidak memberikan kehidupan. Betulkah Ustaz orang tua kita tidak memberikan kehidupan? Ya. Apa buktinya Ustaz? Buktinya berapa banyak anak yatim, bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, yatim piatu, hidup tidak? Makan tidak? Lebih hebat tidak? Banyak yang lebih hebat. Artinya yang ngasih hidup bapaknya apa ibunya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mencintai orang tua melebihi Rasul. Yang pertama dicintai adalah Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat sering bersumpah atas nama orang tuanya. Bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Demi jiwa ibuku dan bapakku untukmu wahai Rasulullah. Jadi yang pertama dibela siapa? Rasul Sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul nanti yang menjadi sayyidu waladi Adam. Nanti di akhirat kelak dalam hadis Sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali dibangkitkan dari atas kuburan, orang yang pertama kali akan dibangkitkan di padang mahsyar, siapa dia? Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Afwan Ustaz, gimana kalau misalkan orang non-Islam meninggal tetapi berkorban demi masyarakatnya seperti jenderal-jenderal berjuang-berjuang termasuk syahid atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Sebagai contoh, ada orang pintar luar biasa. Ada orang satu, ada orang dua. Santri yang pertama datang ke pesantren Hijaz, daftar, masuk ke pesantren Hijaz, tapi kurang pintar. Yang satu lagi dia masuk kelas tapi nggak daftar, masuk kelas tapi tidak daftar, tapi pintar, tapi ngajarin orang. Ketika lulus yang dapat ijazah yang pertama apa yang kedua? Kenapa? Daftar. Nah, dalam Islam daftar itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kunci surga itu adalah syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kalau tidak daftar, tidak bersyahadat, mau kebaikannya seribu dunia juga gak bakal dianggap orang. Jadi orang-orang yang walaupun pejuang mati kafir final. Jika kita mau ganti puasa qadha tapi pada siang harinya kita batal, apakah puasanya sudah terbayar? Ya belum. Kalau gitu enak dong. Besok puasa lagi. Ya kan? Puasa lagi jam 7 batal lagi. Ya kan? Entar dipakai buat Ramadan jam 9 batal. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, kan dunia ini sebuah tantangan, kita harus bersiap-siap. Ketika rasa siap itu timbul karena orang tua, lalu rasa siap itu sangat besar. Namun Allah memanggil orang tua kita, bagaimana cara yang ampuh dalam mencari titik ikhlas. Cara yang ampuh untuk mencari titik ikhlas adalah ridho yang pertama itu adalah takdir Allah, dan yang kedua itu adalah yang terbaik daripada takdir Allah yang lain. Itu yang paling terbaik. Contoh, misalnya ada orang tua yang sakit-sakitan, ada nggak neneknya yang sakit-sakitan? Ada kan? Pilih mana? Pilih nenek sakit-sakitan di depan kita, bapak kita sakit-sakitan, ibu kita sakit-sakitan di depan kita, menjeritlah dia, sakitlah dia, nggak bisa jalanlah dia, nggak bisa makanlah dia, semakin kurus, semakin kecil. Itu kan pengampunan dosa kan buat orang tua kita kan. Kita tega melihat beliau begitu terus, atau lebih baik diambil Allah dan dia di taman surga?
sama orang-orang soleh? Soleh. Karena Allah lebih cinta, lebih sayang daripada ibu mencintai anaknya. Allah lebih sayang kepada kamu dibanding ibumu mencintai dirimu. Makanya dulu salafus soleh mengatakan, saya kalau dihisab di akhirat kelak, saya suruh milih antara Allah yang menghisab saya dan ibu saya yang menghisab saya, lebih baik saya dihisab oleh Allah karena saya yakin dosa saya diampuni, sama ibu saya belum tentu. Begitulah kasih sayang Allah kepada hambanya. Setiap hari lautan mengatakan kepada Allah, ya Allah, semakin banyak orang yang bermaksiat, aku ingin hancurkan mereka semua dengan airku. Kemudian tanah setiap hari mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku ingin gejolakkan, aku ingin datangkan zilzal, gempa bumi, agar orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang bermaksiat kepadamu mati. Kemudian apa kata Allah? Wahai lautan, jangan kau lakukan itu. Wahai daratan, jangan kau lakukan itu. Karena aku menciptakan mereka, sedangkan engkau tidak menciptakan mereka. Allahu Akbar. Yang terakhir, bagaimana cara agar ketawa, terutama untuk saya sendiri agar tidak terbahak-bahak. Bagaimana cara agar ketawa, terutama untuk saya sendiri agar tidak terbahak-bahak? Ya jangan terbahak-bahak. Rasulullah SAW tertawa tidak? Rasul kalau tertawa seperti senyum, dikit aja. Jarang. Apa bedanya Rasul dengan kita? Kita kalau ketawa itu yang kelihatan gigi geram. Kelihatan. Oh Rasul ya? Gini. Nah itu kan. Gak boleh terbahak-bahak. Gak boleh terbahak-bahak. Rasulullah SAW mengatakan, "Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran." Jangan perbanyak tertawa, tapi perbanyaklah menangis. Dalam Al-Quran ada tidak tentang tertawa? Ada. Betul. Pelajari betul. Tentang tertawa dalam Quran. Fal-yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Orang kafir sekarang menertawakan kita, tapi nanti kita ada akhirat. Fal-yawma minal ladzina fal-yawma hari ini, fal-yawmal ladzina amanu, hari ini orang-orang yang beriman, minal kuffari yadhakun, yaitu orang-orang yang beriman, hari ini mereka menertawakan siapa? Orang-orang kafir. Jadi tertawa itu ada. Kapan? Di surga. Ada yang pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dan siapkan pertanyaan untuk pekan depan. Semoga Allah merahmati kita semua, memberkahi kita semua. Yang meninggal Allah ampuni, Allah angkat derajatnya, dan keluarganya diberikan kesabaran, ketabahan, diberikan baitul hamdi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tua kita, guru-guru kita, pendiri pondok pesantren kita, semuanya diberkahi oleh Allah, diampuni dosanya, diangkat derajatnya, pondoknya dimudahkan urusannya, diberkahi urusannya, santri-santrinya maju sukses berkah dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kegiatan goreng dan goreng, silahkan, jangan terlalu malam tidurnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.